Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat aja ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang Guili, yaitu si Upan, dalam Jade Dynasty Season 3 episode 16 atau Jade Dynasty episode 68. Yang mana pada Jade Dynasty episode 68 ini menceritakan Xiaofan yang akan bertarung hebat melawan Lin Jingyu, sahabat kecilnya. Sementara Dewa Binatang akan mengeluarkan Raja Binatang lain yang lebih mengerikan untuk melawan orang-orang dari aliran kebenaran. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat Xiaofan pun masih berada di gua Huang Yue. Di sini pun Qing Yi berkata jika Xiaofan ini menguasai 3 teknik aliran dan mempunyai kitab langit yang selalu bersamanya, yang mana mungkin Xiaofan bisa melangkah lebih jauh. Xiaofan pun bertanya apakah masih ada nasihat lain untuknya. Dan Qing Yi mengatakan jika dulu Qing Yi ini meninggalkan segel Tianji di puncak Qingyun, yang mana itu adalah formasi rahasia sekte Qingyun. Dan setelah segel itu diaktifkan, maka pedang kuno Suxian akan keluar dengan aura gelap. Bahkan orang yang mengaktifkannya, meskipun ahli dalam kultivasi, tetap akan dihantam serangan balik yang tak tertahankan. Dan saat itu tiba, maka hanya akan melahirkan bencana baru. Mendengar itu pun Xiaofan bertanya, kenapa leluhur pendiri sekte Qingyun ini memberitahu semua ini kepadanya. Di sini Qing Yi pun memberitahu jika puncak Tongtian adalah pusat formasi pedang. Dan Qing Yi dulu berniat membuat formasi menggunakan Taiji Xuan Qingdao di tempat ini untuk menghilangkan bahaya dari segel Tianji. Akan tetapi Qing Yi pun terlambat 1 langkah dan tidak dapat mewujudkannya. Sementara Xiaofan menguasai teknik dari 3 ajaran, yang mana mungkin Xiaofan bisa mewujudkan itu. Setelah itu terlihat Xiaofan pun pergi dari tempat ini. Sementara di depan gunung, Xiao Yije pun meminta semua temannya mengobati yang terluka dan memperbaiki formasi pertahanan. Dan terlihat semua orang dari 3 aliran kebenaran ini pun langsung melakukan itu. Sedangkan Tian Buyi meminta semua tetua kembali untuk melapor karena semua iblis sudah berhasil dibasmi. Di sini Sui Yue juga meminta para muridnya mundur ke puncak Tongtian karena raja iblis yang mereka hadapi sudah mati. Sementara Sui Yue akan melaporkan semua ini pada Master Dao Xuan lebih dulu. Setelah itu pun para tetua ini melaporkan kepada Dao Xuan jika semua raja iblis sudah mereka musnahkan. Kemudian Tian Buyi memberitahu meski dalam pertempuran ini memakan banyak korban di pihak murid aliran kebenaran, untungnya misi mereka berhasil. Akan tetapi Dewa Binatang sama sekali tidak bereaksi terhadap ini, yang mana Tian Buyi khawatir kemampuan Dewa Binatang ini sangat luar biasa dahsyatnya. Akan tetapi Yun Yilan berkata jika mereka sudah tidak punya jalan mundur, dan jika gagal Yun Yilan pun bersedia ikut menghadapi kematian bersama Dao Xuan. Di sini pun Dao Xuan akan menyerahkan masalah itu kepada keempat tetua cabang ini. Dan terlihat keempat tetua cabang ini langsung pergi dari tempat ini. Kemudian Xiao Yije pun datang untuk menjemput Lu Suici dan Wen Ming untuk mundur ke puncak utama. Akan tetapi saat akan pergi pun muncul tekanan besar yang membuat mereka semua tidak bisa bergerak sama sekali. Dan hal itu pun karena kemunculan Dewa Binatang yang sekarang mulai turun tangan. Melihat Dewa Binatang yang lewat depannya pun, Lu Suici terkejut karena dirinya tidak bisa bergerak sama sekali. Lu Suici pun bingung melihat apa yang ingin Dewa Binatang lakukan dengan Raja Iblis Naga itu. Sementara Dewa Binatang tidak menyangka karena mereka bisa bertahan hingga ke titik ini. Terlihat Lu Suici pun langsung terlempar dengan 1 serangan dari Dewa Binatang tersebut. Terlihat Dao Xuan berniat maju melihat Dewa Binatang yang sudah muncul. Akan tetapi Yun Yilan memperingatkan jika kemampuan orang ini tidak terukur dan mereka tidak boleh gagal sedikit pun karena mereka semua memikul nasib semua makhluk di dunia. Maka dari itu Yun Yilan dan lainnya akan menguras tenaga Dewa Binatang dulu, baru Dao Xuan menebaskan pedang Suxian untuk menentukan nasib dunia. Di sini pun terlihat jika Dewa Binatang mengambil inti iblis dari semua Raja Iblis binatangnya. Melihat itu pun, Xiao Yije meminta juniornya untuk membawa pergi para murid yang terluka. Akan tetapi terlihat mereka tersedot ke dalam pusaran yang dibuat Dewa Binatang sebelum mereka berhasil pergi. Melihat Dewa Binatang pun kembali menyatukan semua tulang dari Raja Iblis Naga Tulang Putih yang sudah hancur. Dan kemudian dia pun menyatukan 5 inti iblis ke dalam Raja Iblis Naga Tulang Putih tersebut. Di sini Lu Suici terkejut karena muncul Raja Iblis yang lebih mengerikan.
Sementara Dao Xuan tidak menyangka jika Dewa Binatang menggabungkan 5 Raja Iblis menjadi satu. Melihat itu pun, Yun Yilan maju dulu untuk menghadapi Raja Iblis tersebut. Sementara para murid berlarian karena mereka tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Terlihat Yun Yilan pun mengeluarkan burung apinya dan menggunakan teknik api pembakar langit untuk menyerang Raja Iblis tersebut. Dan terlihat ledakan besar karena teknik dari Yun Yilan itu. Melihat itu pun, para murid bertanya-tanya apakah Yun Yilan langsung menang. Akan tetapi Yun Yilan dikejutkan karena Raja Iblis tersebut masih bertahan dan dia mulai menyerang balik. Bahkan teknik perisai dari Yun Yilan pun tidak bisa menahan serangan dari Raja Iblis ini. Yun Yilan pun langsung menyerang lagi, merasa Raja Iblis ini terlalu sombong. Dan terlihat dia menggunakan Rasengannya untuk menyerang Raja Iblis tersebut. Yang mana Yun Yilan juga harus terlempar setelah menggunakan teknik besarnya itu. Akan tetapi dia dikejutkan karena Raja Iblis ini masih bertahan. Sementara Xiaofan sudah keluar dan berada di depan gua. Namun tiba-tiba ada serangan yang berasal dari Lin Jingyu. Terlihat Jingyu pun terus menyerang Xiaofan menggunakan pedang naga langitnya tersebut. Kemudian Jingyu bertanya apakah Xiaofan yang membunuh orang tua di kuil leluhur sekte Jingyun. Di sini pun Xiaofan membenarkan hal tersebut karena sepertinya dia tidak bisa menjelaskan semuanya pada Jingyu. Dan hal itu pun membuat Jingyu terus menyerang Xiaofan ini. Sambil menyerang pun, Jingyu bertanya kenapa Xiaofan melakukan itu. Dan di sini Xiaofan mengatakan jika Pak Tua Wan Jianyi itu menghalangi jalan Xiaofan. Jingyu pun semakin marah karena baginya gurunya itu hanyalah orang tua yang hanya tinggal menunggu ajal. Dan terlihat Xiaofan pun hanya menahan serangan dari sahabat masa kecilnya itu. Kemudian di sini pun terjadi pertarungan antar dua sahabat yang berbeda aliran tersebut. Kemudian Xiaofan pun meminta Jingyu untuk menghentikan semua ini. Akan tetapi Jingyu yang sudah marah pun langsung mengeluarkan kekuatan petirnya. Dan di sini pun Jingyu terakhir kali memanggil Xiaofan menggunakan nama aslinya. Di sini pun Xiaofan berkata jika Jingyu ingin membalas dendam, maka Xiaofan mempersilahkan hal tersebut. Akan tetapi sekarang Xiaofan tidak boleh berhenti di sini. Terlihat Jingyu kecewa karena sampai sekarang dirinya terus berharap suatu saat Xiaofan akan sadar dan bertobat kembali ke jalan yang benar. Di sini pun Xiaofan bertanya apakah jalan yang diambil Jingyu adalah jalan kebenaran yang asli. Dan sambil menyerang, Jingyu pun membenarkan jika jalannya adalah jalan kebenaran. Di sini pun Jingyu mengingatkan jika saat kecil mereka saling berlatih pedang dan Xiaofan mengatakan jika dirinya ingin menjadi kesatria pembasmi iblis. Akan tetapi apa yang terjadi dengan Xiaofan sekarang? Terlihat Jingyu pun terus menekan Xiaofan dan pertempuran sahabat lama pun tidak terhindarkan. Sementara itu Lu Suici melihat jika pedang tianya terus bersinar. Dan Lu Suici merasa ada sesuatu yang sedang terjadi. Terlihat Xiaofan pun langsung menyerangkan teknik iblisnya. Sementara Jingyu langsung menggunakan teknik pedang naga langitnya. Sedangkan Lu Suici pun terus memperhatikan pedang tianya tersebut. Sementara itu terlihat jika Lin Jun, sang cilin air penjaga sekte Jingyun terbangun melihat Raja Iblis ini mulai menyerang ke sekte. Dan Lin Jun pun langsung menggunakan teknik airnya untuk menyerang Raja Iblis tersebut. Melihat itu pun, Biksu Pu Hong langsung menggunakan tangan Budanya untuk menekan Raja Iblis ini. Dan melihat Lin Jun mulai bergerak, Biksu Pu Hong pun langsung menggabungkan teknik tangan Budanya itu. Akan tetapi Dewa Binatang pun menggunakan tulang dari Raja Iblis ini untuk menghancurkan teknik dari Biksu Pu Hong tersebut. Bahkan Lin Jun sampai terlempar karena berusaha menahan tulang Raja Iblis tersebut. Yun Yilan pun langsung bergerak karena tulang-tulang dari Raja Iblis ini pun mulai mengenai para murid. Akan tetapi terlihat jika Raja Iblis ini terus menyerangkan tulangnya itu ke arah para murid aliran kebenaran. Di sini pun Biksu Pu Hong langsung menggunakan hartanya untuk menekan Raja Iblis tersebut melihat Yun Yilan yang sudah mengeluarkan Rasengannya. Dan melihat Raja Iblis ini sudah tertekan, Yun Yilan serta Biksu Pu Hong pun menggabungkan kekuatan mereka berdua untuk menyerang Raja Iblis ini secara bersamaan. Terlihat Raja Iblis ini pun mulai berhasil ditekan. Dan kemudian Biksu Pu Hong menggunakan bola-bola kelerengnya untuk menghancurkan setiap sendi tulang dari Raja Iblis tersebut. Tak hanya itu saja, karena Yun Yilan kembali menggunakan kekuatan apinya untuk membakar Raja Iblis itu. Akan tetapi Yun Yilan dikejutkan karena Raja Iblis ini masih bisa pulih kembali.
Melihat itu pun, Biksu Puhong kembali menggunakan kelerengnya tadi untuk menyerang dan juga menggunakan telapak budanya. Dan teknik ini pun berhasil menggeprek Raja Iblis tersebut hingga hancur. Melihat itu, Song Daren terkejut karena inilah kekuatan agung dari ajaran Buddha. Akan tetapi Dewa Binatang tak diam begitu saja karena dia kembali mengumpulkan darah dari Raja Iblis tersebut, bahkan menyatukan tulang-tulangnya lagi. Terlihat semua orang pun hanya bisa terdiam melihat itu karena sekarang Raja Iblis yang tadi sudah dikeprek pun kini bisa bangkit kembali. Melihat itu pun Yun Yilan merasakan jika makhluk ini sungguh merepotkan. Dan terlihat jika Master Puhong mengeluarkan lonceng budanya untuk melindungi Yun Yilan melihat Raja Iblis ini menyerangkan lagi bola-bola mirahnya. Di sini pun Yun Yilan meminta Biksu Puhong jangan sampai terkena teknik itu karena teknik tersebut dipenuhi aura jahat. Terlihat Master Puhong pun memperkuat loncengnya untuk menghancurkan serangan tersebut. Kemudian muncul hujan jahat yang bisa menekan kultivasi seseorang. Dengan cepat Biksu Puhong pun kembali menggunakan tangan budanya untuk menghancurkan Raja Iblis tersebut. Dan dia pun terus menyerangkannya untuk menghancurkan semua tulang Raja Iblis ini. Bahkan dia kembali menggunakan tangan budanya meskipun kultivasinya semakin menurun. Akan tetapi Dewa Binatang kembali menggunakan setetes darah karena dia sadar sudah meremehkan Biksu Puhong ini. Dan dia pun memasukkan darah tersebut ke dalam Raja Iblis tadi yang membuat kekuatan Raja Iblis ini menguat kembali. Dengan cepat Biksu Puhong dan Yun Yilan menyerang secara bersamaan lagi melihat Raja Iblis ini kekuatannya semakin meningkat. Kemudian dengan cepat Yun Yilan menghindar karena teknik besar dari Master Puhong tadi sudah mulai menekan Raja Iblis ini. Master Puhong pun kembali menggunakan loncengnya melihat Yun Yilan terluka semakin parah sedangkan Raja Iblis tadi kembali menyerangkan tulang-tulang tajamnya. Bahkan Master Puhong pun masih berusaha melindungi para murid yang berada di bawah. Di sini pun bagi Dewa Binatang, semut kecil seperti mereka tidak akan ada bedanya mati cepat atau lambat. Terlihat Dewa Binatang pun berusaha menyerang kembali menggunakan kekuatan lain. Akan tetapi terlihat jika Biksu Puhong pun langsung mengeluarkan avatar budanya. Melihat itu pun, Dewa Binatang ingin tahu kemampuan Biksu Puhong yang sebenarnya. Di sini pun terlihat jika avatar besar tersebut mampu menahan serangan tulang-tulang itu. Bahkan teknik besar dari Master Puhong ini mampu membakar tulang-tulang yang berusaha menembus tekniknya. Di sini pun Yun Yilan dan Biksu Puhong kembali menggabungkan kekuatan mereka berdua untuk menahan serangan dari Raja Iblis tersebut. Dan setelah berhasil mendekat pun, mereka berdua langsung menyerang Raja Iblis itu hingga semua tulangnya hancur. Akan tetapi bagi Dewa Binatang, semua perjuangan keras mereka ini tidak akan ada artinya. Sementara bagi Jingyu, persahabatan dirinya dan Xiaofan di masa lalu akan terputus total hari ini. Mendengar itu pun, Xiaofan meminta Jingyu untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Dan itulah guys alur cerita Jade Dynasty episode 68 ini. Ternyata Xiaofan yang bagi semua orang sudah masuk jalan sesat malah dipercayai langsung oleh leluhur pendiri sekte Jingyun ya. Tapi sayang juga karena Jingyu juga harus bertarung keras melawan Xiaofan. Dan apakah pertarungan Xiaofan melawan Jingyu akan terus berlanjut? Kita tunggu saja dalam Jade Dynasty episode 69. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.